Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional. Para kakanwil di daerah, para kadif, para kepala UPT, bisa nggak kita lakukan ini secara bersama-sama? Bisa, pasti. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Wonosari atau Bapas Wonosari merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapas Wonosari berlokasi di Jalan MGR Sugio Pranoto nomor 37 Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Wilayah kerja Bapas Wonosari meliputi 2 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam tahapan pembangunan zona integritas, didahului dengan pencanangan yang dimulai dari tingkat pusat Kementerian Hukum dan HAM dan diturunkan pada satuan kerja di masing-masing wilayah. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan zona integritas, seluruh pegawai Bapas Wonosari menandatangani fakta integritas yang digelar di halaman depan kantor. Bapas Wonosari, pasti BPK, pasti BPPM. Saya Nugroho Dwi Wahyu Ananto, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Wonosari, berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan slogan cekatan, cepat, peka, tangguh, dan nyaman, kami Bapas Kelas 2 Wonosari bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi klien pemasyarakatan. Ini merupakan wujud sumbangsih terbaik kami terhadap bangsa dan negara Indonesia. Terdapat 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas menuju WPK-WPPM, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan. Area perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WPK-WPPM. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Wonosari dan pejabat struktural merumuskan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WPK-WPPM. Kepala Bapas Wonosari sebagai role model dalam pembangunan zona integritas. Kabapas juga menetapkan agen perubahan yang dipilih dengan penilaian komprehensif. Agen perubahan sebagai teladan bagi pegawai baik dari perilaku, kinerja maupun pola pikir. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Bapas Wonosari yaitu pojok kemandirian. Melalui wahana itu, klien pemasyarakatan mempunyai tempat untuk melatih dan mengasah keterampilannya. Bimbingan kemandirian juga dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pokmas. Bapas Wonosari juga menerapkan protokol kesehatan dalam setiap penerimaan tamu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setiap tamu yang datang diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu badan. Penataan tata laksana.
Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBPM. Standar operasional prosedur disusun sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan kedinasan. Bapas Wonosari bertekad melaksanakan SOP secara baik. Melalui SOP yang terukur inilah, pegawai Bapas Wonosari memberikan layanan kepada klien maupun masyarakat. Pelayanan di ruang SDP mengedepankan keramah tamahan dan ketelitian terhadap data penerimaan klien. Pembimbingan oleh PK dilaksanakan di ruangan yang bersih, nyaman, dan menerapkan protokol kesehatan. Pembuatan litmas dengan mengedepankan ketepatan dan ketelitian. Valet parking, terobosan untuk memanjakan tamu dengan operator yang siap sedia. Bapas Wonosari juga menerapkan layanan yang berbasis digital. Di antaranya aplikasi yang diluncurkan yakni SIDAK, Sistem Informasi Data Klien. Informasi lainnya juga mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBPM. Dilakukan dengan pemberian pelatihan bagi pegawai melalui pelatihan e-learning di tengah pandemi COVID-19 maupun kegiatan coaching dan mentoring. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, dan berupa pemberian reward dan punishment. Reward diberikan kepada pegawai yang memiliki dedikasi serta berkinerja terbaik setiap bulan, serta penegakan kedisiplinan pemakaian atribut saat apel pagi. Penguatan akuntabilitas kinerja. Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Pimpinan memiliki kemampuan dalam manajerial, koordinasi, eksekusi, pengawasan, dan evaluasi. Rapat secara berkala pimpinan dengan pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, maupun diskusi dengan pembimbing kemasyarakatan. Sedianya laporan yang terukur dalam pelaksanaan program kerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke instansi di atasnya. Bapas Wonosari juga mempublikasikan pada website resmi dan media sosial sehingga publik mengetahui informasi kinerja organisasi. Penguatan pengawasan. Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN. Bapas Wonosari telah memiliki CCTV yang terpasang pada ruang layanan, sehingga dapat memantau aktivitas petugas layanan untuk mencegah gratifikasi. Selain itu, berbagai spanduk dan banner anti korupsi telah terpasang di area muka kantor yang dapat dilihat oleh masyarakat. Pengendalian gratifikasi juga terus digaungkan saat apel pagi maupun saat kegiatan rapat. Bapas Wonosari telah menyediakan kotak pengaduan yang memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan. Layanan pengaduan juga tersedia dalam e-lapor, bahkan bisa disampaikan melalui media sosial. Laporkan jika ada pelanggaran. Pengecekan kelengkapan pakaian dinas. Bapas Wonosari menerapkan tata nilai pasti, salah satunya melalui kedisiplinan pegawai dalam apel pagi. Pejabat struktural melakukan pemeriksaan kelengkapan atribut dan kerapian berpakaian pegawai. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Area perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui duta layanan, klien maupun aparat penegak hukum dan masyarakat dapat mengetahui informasi dan kebutuhan layanan yang diinginkan. Petugas duta layanan memberikan pelayanan dengan menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Ruang laktasi, musola, halaman apel, parkir tamu, toilet, ruang bermain anak, dan berbagai fasilitas disabilitas. Pengguna layanan dapat langsung memberikan penilaian dengan cara scan barcode survei IKM. Berikan penilaian yang sesuai dengan layanan yang kami berikan.
pelayanan prima bagi penyandang disabilitas. Pemajuan HAM dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya terhadap penyandang disabilitas, melalui perbaikan fasilitas yang menunjang penyandang disabilitas akan terlayani dengan baik. Saya Ibtu Darmadi SH. Kami, anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gunung Kidul, mendukung sepenuhnya mitra kami Bapas Wonosari Gunung Kidul memperoleh WBK Wilayah bebas korupsi. Semakin jaya, profesional dalam melayani masyarakat. Oke.